Selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku ketujuh dengan judul Migran Protes. Pada bab pertama ini pembahasannya mengarah pada gejolak isu imigran di seluruh dunia. Menurut penulis, pada seri ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang asal-usul, transaksi, keuntungan dan hasil dari gerakan sosial dengan mendorong dialog di antara banyak tradisi pemikiran. Protes migran telah berkembang identitas, hak, dan kesetaraan di dunia yang terglobalisasi. Meskipun demikian, mobilisasi semacam itu dianggap sebagai anomali dalam studi gerakan sosial dan sosiologi politik secara lebih luas karena kepentingan yang lemah dan posisi orang luar yang sangat tidak menguntungkan untuk mengklaim hak yang terkait dengan kewenangan. Penulis kemudian menjelaskan mengenai tujuan dari buku ini. Menurut dari pendapat penulis, buku ini mengeksplorasi interaksi dan ruang yang membentuk kemunculan lintas dan fragmentasi protes imigran dalam konteks marginalisasi yang tidak menguntungkan. Pada bab kedua ini menjelaskan tentang permasalahan imigran yang terjadi di negara Jerman dan Prancis. Menelusuri sejarah politisasi imigrasi, konteks regulasi dan suaka, serta sejarah protes terkait imigran di kedua negara. Di sebagian besar negara Eropa, termasuk Prancis dan Jerman, migrasi hampir tidak dianggap sebagai topik yang diperdebatkan dalam dua dekade setelah Perang Dunia Kedua terjadi. Baik Prancis maupun Jerman pada periode ini secara aktif menarik ratusan ribu imigran sebagai tenaga kerja asing. Migrasi akhir-akhir ini telah menjadi isu inti konflik politik di Jerman dan Prancis. Isu suaka menjadi intinya. Meskipun pembatasan berturut-turut, jumlahnya hanya sementara menurun dan naik lagi menjadi lebih dari 250.000 pada tahun 1991. Sebelum awal 90-an, kontroversi politik semakin tajam. Jerman menyaksikan interaksi wacana xenofobik baik di media maupun sebagai partai politik yang mapan menyiapkan Riksdagen dan Mollin dalam iklim politisasi suaka yang kuat ini. Meskipun upaya berulang kali untuk menjelaskan sistem suaka di Uni Eropa, tradisi masing-masing, kerangka hukum dan pelaksanaan administrasi berbeda tajam antara negara. Sistem suaka Jerman dicirikan oleh 3 fitur: penyebaran, pencari suaka di seluruh negeri, akomodasi terpusat, dan pembatasan mobilitas. Di Prancis, organisasi administratif prosedur suaka sangat berbeda. Berbeda dengan Jerman, kasus suaka biasanya diproses dalam prefektur administrasi daerah, di mana aplikasi suaka awalnya diajukan pada sistem administrasi yang tidak meramalkan penyebaran sistematis tanpa pilihan yang serupa dengan Jerman. Pembatasan tempat tinggal atau mobilitas wajib tidak pernah ada. Pada bab ketiga ini, pembahasan lebih spesifik mengarah kepada masalah imigran di Prancis. Pada Mei 2008, tiga san kertas kolektif menduduki Bourse de Travail di Paris, markas Serikat Pekerja CGT. Ini adalah awal dari salah satu protes imigran genting terbesar dalam sejarah Prancis. NS San Kertas memprotes dorongan serikat pekerja
untuk kepemimpinan dalam gerakan yang sebelumnya diorganisir sendiri oleh para imigran. Menganalisis dinamika interaktif dalam protes ini, kemudian penulis menjelaskan mengenai mengukir aspek kunci dari mobilitas genting tersebut. Pada bab keempat ini, pembahasan mengarah kepada permasalahan di Perancis lagi. Peneliti melacak tindakan perlawanan yang terlihat dan tidak terlihat oleh imigran berbahaya yang diinkubasi di ruang otonom seperti kamp darurat dan tempat jongkok, di mana interaksi imigran dan pendukung mobilitas sumber daya dan untuk sementara situs pertikaian yang terlihat. Sejak paruh kedua tahun 2014, para pencari suaka dari Afghanistan, Irak, Eritrea, dan Sudan mulai berkumpul di bawah jembatan metro di stasiun LA Capelle. Sebuah kamp darurat telah muncul menampung lebih dari 100 orang. Musim panas 2015 mengawali perubahan mendasar dengan meningkatnya kedatangan pencari suaka. Kamp darurat di LA Capelle tumbuh lebih jauh meskipun mendapat dukungan luas dari luar lingkungan dengan jaringan asosiatif yang padat. Kondisi di camp memburuk karena kurangnya fasilitas sanitasi dan lebih umum kelebihan penduduk di ruang yang sangat terbatas. Pada bab kelima, pembahasan mengarah pada aksi protes imigran di Jerman. Pada awal 2012, bunuh diri seorang pencari suaka dari Iran di Wisburg memulai protes imigran genting yang paling mengganggu dalam sejarah Jerman. Dimulai sebagai percikan protes terhadap kondisi menyebar. Kamp tenda muncul di kota-kota lain dan pada September 2012, kamp yang tersebar bergabung dan menyelenggarakan turbus serta pawai protes sepanjang 600 km ke Berlin. Pada bab ini juga dijelaskan tentang analisis bagaimana imigran genting mampu meningkatkan perhatian publik dan memobilisasi pencari suaka dan media dengan berpindah dari lokasi yang terisolasi secara sosial dan spasial ke pusat kota. Untuk meningkatkan tekanan, para pengunjuk rasa meninggalkan akomodasi yang ditugaskan, mendirikan tenda-tenda yang sangat mendasar di pusat kota, memajang foto-foto pelanggaran hak asasi manusia di Iran dan menyatakan mereka akan melakukan mogok makan. Lintasan protes selanjutnya dengan jelas menunjukkan bahwa pengunjuk rasa tidak bereaksi terhadap pembukaan struktur peluang seperti yang diharapkan oleh teori gerakan sosial tradisional. Sebaliknya, protes mereka muncul dalam konteks regional yang paling ketat bagi pencari suaka di Bavaria. Pada bab ke-6 ini, pembahasan tetap di negara Jerman tentang masalah imigran. Permasalahan deportasi ini menimpa ribuan warga Afghanistan yang saat itu sedang mencari suaka. Musim panas 2015 menandai perubahan penting dalam arti penting dan politisasi imigran di Jerman. Sementara negara menyaksikan munculnya mobilisasi warga yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mendukung para imigran. Warga Afghanistan, salah satu kelompok pencari suaka terbesar di Jerman, sangat terpengaruh oleh arus balik ini. Pemerintah menyatakan tujuan untuk mengurangi permohonan suaka dari Afghanistan dan memperkenalkan serangkaian pembatasan dan melanjutkan deportasi singkat ke negara yang dilanda konflik tersebut. Melalui pertemuan berulang dalam pengaturan yang tidak memiliki tujuan politik,
seperti acara olahraga dan budaya. Mereka memfasilitasi pemberdayaan individu yang kehilangan haknya, dan mereka membangun jembatan sementara antara berbagai fraksi diaspora Afghanistan yang lebih mapan dan asosiasi pendukung imigran. Pada akhirnya, ini mendorong ribuan imigran melalui interaksi. Studi kasus ini mendokumentasikan rapuhnya kesatuan dalam aktivisme genting yang memperumit mobilitas jangka panjang. Konvergensi menjadi pemain majemuk, kolektif, serta jumlah pemilih yang besar untuk sangat tergantung pada persepsi ancaman akut dan langsung bagi orang-orang yang terlibat. Sekian review buku pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Sultan Aulia Rahman undur diri. Terima kasih.